bukan calon mantumu, itu tetap harus dikatakan bahwa itu bukan anakmu. Yang harus menjadi wali adalah seorang hakim. Ustazah di depan aja, nggak apa-apa di depan sini. Heeh. Nggak apa-apa di depan sini aja. Ayo, ada panitia aja tolong. Nah, ini saya kantongkan di depannya ya Ustazah, nggak apa-apa di sini. Heeh. Kalau di depan apa namanya nanti serapannya bagusan, yang di belakang jadi marah, canda. Jadi Miqdad sekali lagi dia anak angkat ya, anak angkat, anak angkatnya daripada Aswad. Namun setelah itu turun ayat Al-Quran tetap harus dinisbahkan. Makanya Hajar Ibnu Hajar Al Asqalani masih menyebut di sini tapi itu adalah bapak angkatnya ya. Ya enak juga kalau punya bapak angkat seperti ini ya. Saya kepingin semua warisan saya wariskan kepada anak angkat saya. Tapi tetap nggak boleh saya bilang umpamanya Abdurrahman mengangkat Baba sebagai anaknya. Tetap saya harus menisbahkan nama saya Muhammad Ilyas Ibn Marwan. Ya, Marwan tidak boleh mengatakan mentang-mentang karena mau mendapat warisan Muhammad Ilyas bin Abdurrahman karena warisan nggak boleh. Ya, itu diantaranya bapak angkat nggak boleh dinisbahkan sekarang ini karena ayat Al-Quran ini. Begitu juga anak zina. Ya, kenapa kok begitu kejam? Ya, saya rasa itu namanya hifdun nasab. Hifdun nasab. Jadi Islam itu harus jelas karena konsepnya sangat penting. Ya, sekarang kita nanya ilmu nasab itu orang Indonesia kadang-kadang nggak terlalu memperhatikan, tapi itu orang Betawi saya lihat bagus karena adanya haul, ya kan ya, adanya tahdilan, disebut, diurut semua nama-namanya itu benar, itu yang benar, ya kan? Ayo, Ustazah siapa yang bisa nyebut kakeknya? Bisa semua ya. Ustazah bisa kan ya? Kakeknya gimana? Bisa. Kakeknya lagi bisa. Bisa berapa Bu Ustazah? Bisa berapa? Ya, heeh, heeh. Masya Allah. Masya Allah. Sampai di situ aja ya. Ya Allah. Itu cakep. Wahyu. Ini, ini kan kabur ini butuh. Iya kan? Subhanallah. Makanya coba lihat. Ini ada namanya tradisi kita. Tapi itu benar. Sesuai dengan nilai-nilai Islam. Gimana nilai-nilai Islam? Lah, kita akui bahwa seorang anak mendoakan setiap habis sholat, mendoakan orang tuanya, mendoakan kakeknya, keturunannya itu, wa walidayhi, itu adalah bentuk bakti seorang anak terhadap orang tuanya. Artinya apa? Kalau ada anak tidak mau mendoakan tersebutnya, artinya apa? Fil walidain itu bentuk kedurhakaan seorang anak terhadap orang tuanya. Orang tua itu ya terus menerus. Makanya coba dalam tahlilan itu yang sederhana diajarkan. Itu kan ulama-ulama yang ngajarin kita. Arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Itu di saat kita nggak bisa hafal kakek-kakek kita. Ya sudah lah, mim aja dah. Habis kita males. Subhanallah. Coba ulama mengajarkan apa?
Yuk, kasihkan hadiah, hadiahkan. Paling tidak, kalau udah 10 seperti tadi Ustazah sampai 7, ke 8-nya udah nggak bisa, apalagi ke 20. Itulah ila ajdadina, ina wa ummahatina wa ajdina wa jaddatina. Ya sudah sampai. Ya, bukan main. Ya mungkin kita nggak tahu kakek keberapa itu bukan Islam lagi. Ya nggak usah kita, karena seorang anak tidak punya kewajiban untuk memohon ampun kepada orang tua kita, kakek kita yang non-muslim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum wa in tastaghfir lahum sab'ina marrah. Ya, kamu memohon ampun atau tidak memohon ampun sampai kamu mohon ampun 70 kali, wala yaghfirullah, maka Allah tidak akan mungkin akan apa? Memberikan ampunan. Jadi itulah ulama-ulama kita. Ya sudah, ila ajdadina. Ajdadina sini maksud adalah orang muslim. Masalah dia, ya Allah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini menunjukkan bahwa doa kita, permohonan ampunan kita terhadap orang tua kita tidak akan sampai. Seberapapun mau tahlilan nggak sampai, ya. Karena yang membuat hubungan kita itu adalah imanan, akidah, ya, keimanan dan akidah. Nah, ini Miqdad, ya. Makanya kalau baca hadis harus jelas ini ya. Apa Miq yang di, ya mungkin karena kedekatan ya. Karena Miqdad ini sahabat, orang sahabat nomor 7 yang memeluk Islam di awal-awal. Dia masih berumur 24 tahun. Ya, 24 tahun. Dia sudah memeluk Islam, ya kan? Di saat itu kanan bukan main. Ya, makanya itulah dalam satu riwayat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia cintanya kepada Nabi, peperangan kecuali dia yang pernah dikasih jabatan. Ditanya Rasulullah, mana setelah saya kamu kasihkan jabatan menjadi pemimpin? Enggak ya Rasulullah. Seandainya itu bukan perintahmu, saya enggak mau jadi pejabat. Itu Mikdad, seorang sahabat, ya Allah. Kalau sekarang, berumur. Iya. Nah, ya itu. Sehingga itulah kata Rasulullah, wahai Mikdad, saya disuruh oleh Allah untuk mencintaimu. Allah yang nyuruh. Ya kan? Lalu apa? Lalu saya kasihkan kabar bahwa Allah mencintaimu. Ya Allah, bukan main sahabat ini. Ya kan? Lanjut. Ya. Ayyas'alan Nabi. Abu Aswad ini, Miqdad ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini etikanya. Nggak langsung mengatakan ya Rasulullah. Sebenarnya Sayyidina Ali yang mau bertanya. Cuma dia malu doang. Enggak. Yang kayak gitu, kalau ada yang kayak gitu yang dibilangin ya. Nah, ini adab. Nah, begitu juga ini kadang-kadang ya. Maaf, ini ada bertanya dalam satu majelis. Umpamanya bertanya, Ustaz, apa hukumnya begini? Karena saya dengar guru Ustadz Fulan mengatakan ini. Itu sebenarnya suul adab. Ya, mengadu. Ya, mengadu antara guru dengan guru. Itu nggak boleh. Itu suul adab. Nggak boleh. Coba lihat di sini. Nggak mau apa namanya mempermalukan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dia malu. Ini sensitif. Ya kan? Padahal dalam agama kan nggak boleh malu kan? Apalagi dalam hukum dan sebagainya. Tapi itulah tabiat Ali bin Abi Thalib. Lalu apakah Mikdad mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya Ali, Sayyidina Ali itu, dia mau bertanya, ini bukan kasus saya, ini pertanyaan. Tapi tetap mengatakan, ayyas'alan Nabi fasa'alahu.
Maka dalam hadis ini mengatakan fasa'alahu. Dia langsung jawab. Jadi seolah-olah Nabi yang punya kebiasaan ini itu adalah Miqdad, bukan Ali bin Abi Thalib. Lalu dijawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala fihil wudu'u. Sebenarnya madi itu adalah tetap ikan untuk apa? Untuk berwudu. Kelihatan nggak ya? Ini memang kurang gede ini ya. Hadisnya udah selesai. Tapi saya mau menjelaskan. Al-mani yang keluar dari kita secara umum, baik laki-laki maupun perempuan, ada tiga. Pertama adalah al-mani, kemudian kedua adalah al-madhi, kemudian yang ketiga al-wadi. Tapi kalau perempuan ada lagi namanya apa? Keputih apa? Saya nggak tahu bahasa apa itu. Ya karena sih nggak tahu apa? Ya keputihan, ya keputihan. Baik, ini saya jelaskan dulu. Coba Ustaz, cari karena kita matinya. Coba dan kedokteran. Coba ya. Madi itu adalah cairan yang keluar dari apa? Ada di sini biar saya baca juga dah. Ya, madi itu adalah cairan bening dan lengket yang keluar dari uretra ya kemaluan laki-laki sebelum ejakulasi. Biasanya saat pria mengalami rangsangan seksual. Cairan ini dikeluarkan oleh kelenjar ya itu Fopper ya yang disebut istilah medisnya itu terletak di bawah prostat ini apa namanya itu namanya madi ya ternyata itu fungsi madi ya itu kali keasaman uretra. Jadi subhanallah Allah tuh nggak mungkin ya menciptakan sesuatu itu semuanya madarat enggak. Semuanya memiliki fungsi melumat kemungkinan dari sperma ya. Nah ini madi. Kemudian eh, ciri-ciri madi. Coba start ciri-ciri madi. Bukan. Coba ini lagi. Yang satu lagi Ustaz. Yang ada ciri-ciri madi secara medis. Lagi, lagi. Enggak. Ciri-ciri warna ya. Ya. Ini kan kalau di dalam hadis nggak ada. Ya, makanya saya cariin. Warnanya itu mati, ya. Dan lengket. Dia cair, tapi nggak cair seperti ini. Kita taruh. Saya angkat begini nih, dia agak sedikit lengket, apa naik, terus madi. Kemudian, ya volumenya itu nggak terlalu banyak. Ya, itu namanya kencing.
Ya iya. Nah, ini eh, saya nggak ngomong fikihnya dulu kan. Ini kan medis dalam ilmu kedokteran ilmiah. Ya, kemudian asalnya, nah ini dari kelenjar, kelenjar atau apa istilahnya ini pakai dari istilah kedokteran. Waktu keluar sebelum ejakulasi saat ada rangsangan seksual, kandungan, nah ini kandungannya itu ada airnya, ada lendirnya, kemudian kadang-kadang sisa sperma. Ya, jadi itulah namanya madhi. Madhi ini di saat biasanya nih yang sering keluar itu adalah remaja, kan masih sehat ya. Nah, itunya. Makanya sebenarnya laki-laki itu kawin jangan terlalu tua lah. Lah ya iya, karena butuh tenaga. Kawin udah tua ya. Ya, ya kecuali kayak Imam Nawawi kayak kemarin saya bilang kan ya, nggak sempet kawin. Ini udah nggak pinter, kawinnya terlambat lagi, rugi banyak. Ya, ada teman saya, Bu, ya Allah pinter, ya kan? Sekarang udah 60 tahun lebih nggak kawin, sakit repotnya. Itu satu kampung turun tangan semua, kasihan. Kan umur 25 lah, ya kan? Umur 25, pas lah itu ya. Jadi nggak terlalu tua. Tua masih anak. Nah, ini ya, ini di segi medis ya, bahwa keluarnya itu rangsangan seksual dari dalam. Biasanya ini, ya, biasanya, maaf-maaf, eh, dia memandang pamannya lawan jenisnya, ya kan? Terus serp gitu loh, serp ada kesetrum, ya, serp. Nah, itu yang apabila ada keluar namanya madhi, ya, maka apa namanya memandang itu boleh, tapi jangan diresapi, jangan dibayangin. Makanya namanya ghaddul basar, bukan ghaddun nazar. Kalau nazar itu melihat, tik udah selesai. Tapi kalau basar melihat tuh langsung masuk ke otaknya kemana-mana, itu namanya basar. Dipikirin. Makanya dalam istilah itu adalah ghaddul basar dalam fikih. Jadi bukan pandangan mata doang, tapi semuanya itu dan rasa itu nggak boleh. Ya, itu namanya gadul basar, bukan gadul nazar kalau melihat. Makanya kata Nabi, nadratul ula lak, ya, memandang ya bukan hanya laki-laki, perempuan juga demikian halnya, memandang lain jenis bukan mahramnya, nadratul ula, pandang laka, dah itu rezeki kamu dah. Tapi wan nadratu tsaniyah alaik. Tapi pandangan kedua itu termasuk dosa. Ya kan sepintas selalu, "Ih, ini kayaknya cakep banget deh. Lihat lagi, dua dosa. Yang pertama, ya Allah itu ganteng banget ya. Udah diem, udah begitu, itu rezeki nggak apa-apa. Tapi di saat diusahakan melihat, waduh, sayang-sayang nih, ya kan begitu. Maka yang kedua itu, ya kata Ustadz Das'ad Latif, saya dianggurin, ya kan begitu. Nah, pandangan
Apalagi karena pandangan kedua itu lebih apa? Basor itu udah basah. Nah, ini biasanya yang mengakibatkan itu keluarnya madhi. Madhi itu ukurannya yang keluar tuh nggak terlalu banyak. Makanya kita bisa bedakan. Ini menurut kedokteran itu sekitar 0,5 mili, setengah mili. Kalau satu botol bukan madhi. Ya segini keluarnya itu mah kencing itu ya. Sekarang start hukumnya. Coba cari hukum fikinya. Enggak, enggak perbandingan yang banyak itu loh. Heeh, dibandingkan sekalian aja. Ya, yang awal, Ustaz. Yang perbandingan ada mani, ada mabi, ada wadi. Iya, ini ya. Karena beda warna sini beda. Saya langsung ke madi dulu ya. Madi, kelihatan kan ya? Madi yang nomor 2. Madi sebelum keluar itu tadi sudah dijelaskan. Ini cocok ya. Rangsangan syahwat ringan. Sifatnya tadi bening, tidak tadafuk. Artinya apa? Tidak mendorong tuh. Jadi namanya tadafuk, muncrat gitu loh. Enggak, kayak kencing biasa ya, kayak kita kencing, hukumnya najis. Hukumnya najis, tapi tidak wajib untuk mandi besar ya. Sekali lagi, najis dan tidak wajib untuk mandi besar kalau keluar madhi. Ya, ini kalau nggak dijelaskan, ini masalah hukum. Makanya saya agak sedikit vulgar, ya. Cara menyikapinya, bagaimana kalau ada yang keluar madhi, basuh kemaluannya, ya tentu dibasuh karena itu kan keluar dari situ, ya. Kemudian pakaiannya yang keluar itu kan najis ya, ya harus diganti lah. Pakai celana dalam cuma satu, ya kan kadang begitu kan, bolak balik, apa namanya? Hah? Set A dan set B. Enggak. Kalau ini itu hukumnya kayak kena pakaian najis. Bagaimana hukumnya pakaian najis? Ya masa sih basa-basa dipakai? Udah diganti aja, ya kan? Diganti. Nah, pakaian dalam ini ingat kalau kita campurkan dengan pakaian yang bersih, lalu kita masukin kemana? Mesin cuci, ya kena najis semua. Iya, makanya laundry itu, yang bikin-bikin laundry itu sebenarnya harus bayar bikin ini nih. Ya bilangin itu besok-besok ya. Iya, jadi apa? Ambil pakaian, ada pakaian di sini mana? Itu apa pakaian? Ada aja kain di sini. Namanya tuh kain. Ini aja udah. Udah ini. Nih, ini umpamanya maaf ini. Ini pakaian yang kena. Ini kan biasa kan kita anggap remeh. Ini celana dalam kita nih. CD-nya nih, CD ya. Ini kena. Ini semestinya payung disiramnya begitu tuh. Karena boleh kita begini atau di baskom, tapi setelah terakhir itu harus kita guyur supaya bersih. Nah, barulah kita masukin ke mesin cuci. Ini kalau nggak ngerti fikih, baju jubah kita, serban, mukena, jilbab, dicampur gara-gara doang. Ah, itu cuma di doang. Iya, tetap najis. Apalagi madhab syafi'i. Itu harus dua kula. Lah, itu mesin cuci nggak ada dua kula. Nah, inilah perlu ya di rumah kalau nggak.
Kalau nggak nyuci sendiri dicuciin, perlu diajarin seperti ini. Karena kalau ini najis, kita berarti sholat berpakaian najis. Berarti ya kurang paslah sholat kita. Ya, nah itu madhi, ya madhi. Saya agak sedikit karena yang keluar ini macam-macam, makanya harus saya jelaskan. Lalu ada namanya wadi. Ada dua ini, madhi dengan wadi. Biasanya ini hampir sama, ya sifatnya itu hampir sama, ya putih kental, ya itu begitu kan terlalu lelah apa segala keluar madhi. Apa yang membedakan dengan madhi? Kalau madhi tadi itu ada unsur karena faktor kegiatan yang mempengaruhi seksualitas. Sedangkan madhi itu enggak karena kecapean. Makanya madhi itu kemungkinan ada sisa-sisa mani. Nah, madhi itu dikhawatirkan itu juga bisa membuahkan. Kalau madhi, kalau madhi sama sekali tidak. Itu murni adalah sifatnya yang keluar dari seseorang itu mungkin kelelahan atau setelah kencing masih ada yang menetes sedikit yang berbeda dengan bentuk kencingnya itulah adalah wadi. Hukumnya apa? Najis, tetap kan najis. Lalu apakah wajib mandi besar? Tidak. Tapi sama ya, tetap kita harus berwudu kalau seandainya itu keluar harus berwudu. Begitu juga mandi, musola harus berwudu. Beda dengan mani. Saya lebih jelaskan adalah untuk membedakan. Ya, makanya yang keluar itu diantaranya ini, yaitu mani. Ya, mani saya rasa sudah kita ini di saat eh, syahwat memuncak atau mimpi atau hubungan suami istri. Sifat kental, ya, bau khas. Kalau yang lain ini itu baunya tidak. Tapi kalau mani itu ada baunya. Nah, lalu apakah dia najis? Sperma, baik laki-laki maupun perempuan itu tidak najis bagi ulama-ulama jumhur. Ya, tapi jijik juga sih ya. Sholat terus ada bekas mani. Kalau jumhur, kalau kering cukup udah selesai. Tapi kalau Abu Hanifah enggak, harus dicuci ya. Kalau jumhur enggak, bukan najis ya. Artinya enggak mesti harus dibersihkan, harus di enggak. Ya hanya sekedar diusap-usap begitu, ya itu boleh. Tapi membedakannya wajib mandi besar, ya kan? Wajib mandi, wajib mandi besar. Nah, itu tentang ketiga ini ya. Sebenarnya kan hadis ini nggak terlalu seperti itu, tapi saya sengaja menjelaskan ini supaya kita bedakan. Mungkin ini sangat sensitif ya, adalah masalah keputihan. Apa itu keputihan? Kalau dalam bahasa Arab itu ifrozat, ya keputihan. Apa itu sebenarnya keputihan? Yaitu sesuatu air yang putih ya, yang keluar antara madhi dan pembuluh darah. Wahia rutubatul farj. Itu adalah cairan kemaluan perempuan. Ini sebenarnya apakah itu penyakit? Tidak, ya. Itu tapi hukumnya tetap najis. Ya, putihan itu najis. Ya, ini laki banyak anak santri jadi saya agak agak sedikit.
Kalau ustadz semua saya agak vulgar lah. Tapi saya ada satu hal yang ini. Jadi keputihan itu tetap najis, ya. Lalu bagaimana caranya? Harus dibersihkan. Lalu kalau itu keputihan yang bukan dari kemarin, bukan dari kutu, tapi keputihan keluar dari ruang, maka keputihan ada, ya basah-basah. Ya kan, jadi basah-basah itu nggak semuanya keputihan ya. Jadi eh, kan biasa kan ya, ini kan bibir kita kadang basah itu kan, tapi kan bukan ludah kan, basah aja kan, air mata itu. Jadi pada prinsipnya, makanya kan harus kita dengan dokter. Seandainya keputusan kemaluan, makanya dikatakan rutubatul farj, itu keputihan, maka wajib untuk berwudu dan itu najis. Kena pakaiannya atau celananya harus dicuci seperti kayak madi. Namun permasalahannya sekarang ini, seandainya keputihan itu sering, udah wudu keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Di saat itu bersihkan, maaf, bersihkan kemaluannya, bersihkan pakaiannya, lalu maaf, sekarang kan udah punya alat ya, apa? Softtek. Anak putra nggak usah tahu softtek itu apa, ya kan? Itu bisa ditutup. Yang penting ditutup, sudah nggak ada masalah, ya. Sekedar wudhu, sekedar untuk melaksanakan ibadah sholat. Kan akhirnya apa? Masyarakat kan, kalau sering keluar, ya kapan sholatnya, ya. Dan yang sering keputihan, sekalipun mau menyanyi tetap sebaiknya itu pakai softtek. Dan sekalipun demikian, udah bersih atau segala, yang sering keputihan pakai softtek bersolat. Jangan tidak pakai softtek. Karena dikhawatirkan di saat dia sholat, terus keluar. Itu. Nah, ini eh, kalau di kita kan nggak ada itu ya. Nah, saya sampaikan seperti itu. Ya, jadi keputihan itu sebenarnya ada bakteri ya. Saya ada tentang di Sutra. Coba ada nggak? Eh? Nah itu. Jadi keputihan itu sekali lagi caranya seperti itu karena itu juga termasuk apa? Termasuk najis. Makanya harus kita lakukan dengan cara seperti itu. Ya. Em, Tipsnya ya bening atau putih susu. eh ini yang saya tahu meski medis ya. Sebenarnya tidak berbau kan? Ya, biasanya keluar atau karena kelelahan. Tapi ingat itu apa namanya najis. Eh, Kemudian kalau warnanya bening, putih susu, tidak berbau, itu dianggap normal, fisiologis istilahnya. Tapi ada yang tidak normal, kental, kekuningan, atau ada hijau dan berbau busuk, ya, menyebabkan gatal, nyeri saat buang air kecil. Nah, nah, kalau yang seperti ini mestinya perlu ditangani oleh medis. Ya, keputusan
Saya nggak melihat diberikan kurang enggak. Ya, saya nggak nanya laki-laki. Dalam hal itu, apa namanya, jika keluar, saya sudah jelaskan tadi, jika keluar itu dari kemaluan, wajib untuk berwudu, tidak wajib berwudu. Maka Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ini kitab besar, kitab Syafi'i. Rutubatul fard. Terus apakah yang membatalkan wudu? Ya jelaslah keputihan. Kalau di kemaluan, karena rumus keluar dari itu membatalkan wudu. Jadi semua, tapi kalau keputihan yang sedikit, jadi ima penyakit, ima normal atau tidak normal, semuanya membatalkan wudu dan harus disediakan. Itu kira-kira tentang fikih ini muttafaqun alaih dan hadisasi sangat diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Imam Muslim ini tentang apa namanya min nawaqidul wudhu pada hari ini adalah al-madhi, ya. Nanti saya akan eh, tun semua nanti yang keluar semuanya ini akan selang. Lalu nanti saya bagikan ke ustazah dan ustaz semuanya. Ini kadang-kadang sederhana atau kita baca kitab tapi tidak dijelaskan apa itu pada hakikatnya. Jadi kalau seperti ini, ya ustazah, ustaz, kalau belajar fikih mestinya harus kita konsultasi kepada ahlinya, ya kan? Madhi itu hakikatnya apa?